always been untrue. You give me nothing but the blues, baby, I still go for you. Dari Grand Studio Metro TV Jakarta, inilah Malam Penganugerahan Kick Andy Heroes 2012. Kita sambut dengan meriah Andi F. Noya. You give me nothing but the blues, baby, I still go for you. 6 tahun sudah perjalanan Kick Andy sebagai sebuah program televisi. Dan 6 tahun pula saya berjumpa dengan berbagai tamu istimewa yang datang ke acara Kick Andy. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang bekerja dalam diam. Mereka jauh dari publikasi, jauh dari sorotan kamera. Mereka telah membuka mata kita, juga hati kita, bahwa keterbatasan fisik dan keterbatasan ekonomi serta kekurangan yang mereka miliki tidak menjadi halangan untuk melakukan perbuatan nyata, yaitu membantu sesama manusia. Setiap tahun kisah mereka kami angkat, kemudian kami publikasikan dalam sebuah buku yang tentu saja kami terbitkan dan bisa dibaca oleh siapapun di seluruh pelosok Indonesia. Kali ini kembali kami menerbitkan kumpulan kisah para pahlawan yang kami beri nama Hidden Heroes. Para pahlawan ini ada di mana-mana, ada di antara kita. Namun untuk bisa melihat dan merasakan perbuatan nyata mereka, dibutuhkan satu syarat, yaitu kita harus membuka mata hati kita. Semoga penghargaan yang diberikan oleh Kick Andy untuk para pahlawan dalam bentuk Kick Andy Heroes Award bisa menyadarkan kita semua, bisa menginspirasi kita semua bahwa keterbatasan dan kekurangan tidak boleh jadi hambatan bagi kita untuk melakukan perbuatan nyata yang positif. Semoga dengan penghargaan ini kita semakin yakin bahwa di tengah berbagai berita negatif yang saat ini kita baca, kita dengar, kita lihat di media massa, kita tetap punya harapan dan keyakinan bahwa harapan dan semangat kita bersama akan terus dan bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak perjalanan Kick Andy Heroes Award berikut ini. Sudah Kick Andy hadir, ratusan kisah yang menebarkan inspirasi telah dihadirkan. Berbagai pelajaran hidup disajikan, ada kebahagiaan, keharuan, keterbatasan, perjuangan, dan semangat cinta kasih, serta harapan. Menjadi sebuah tradisi tahunan di setiap peringatan bertambahnya usia program. Sejak tahun 2009, Kick Andy telah 4 kali memilah dan memilih sosok di antara semua profil narasumber yang pernah hadir dalam talk show ini. Meski tak mudah menemukan mereka, namun tim Kick Andy berhasil mengumpulkan 36 nama. Nama-nama yang telah lama memilih jalan hidupnya untuk mengabdikan diri bagi kemaslahatan masyarakat dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Nama-nama yang berani
melakukan inovasi, mencipta perubahan, dan memberi perdayaan sesuai bidangnya. Mereka-mereka yang memiliki perhatian pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial dan kemanusiaan, serta seni dan budaya. Di antara 36 nama-nama tersebut, oleh tim Kick Andy kemudian diseleksi dengan ketat, hingga akhirnya menjadi 14 calon kandidat. Tim juri yang membantu menilai adalah seorang sosiolog dan dosen dari Universitas Indonesia, Imam B. Prasojo, seorang cendekiawan sekaligus Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat, serta seorang budayawan, Romo Muji Sutrisno. Melalui sebuah diskusi dan argumentasi, tim juri sepakat memutuskan 7 nama yang akan menerima penghargaan Kick Andy Heroes. 1 orang Special Achievement dan 1 orang sebagai Young Hero. Ini kedua kalinya Kick Andy memilih Young Hero. Hal ini sebagai bukti bahwa Kick Andy sangat menghargai dan bahkan tidak menutup mata pada perjuangan serta karya nyata mereka yang telah mereka mulai sejak usia muda. Mereka adalah para pejuang yang layak mendapat penghargaan. Dan kini, siapa sajakah mereka yang berhak menyandang Kick Andy Heroes 2012? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak usia 19 tahun, kecintaan dan obsesinya yang luar biasa pada hewan primata langka asal Kalimantan, Wawa, mendorong Chani untuk mengekspresikannya dalam sebuah buku dan kepedulian. Tahun 1998, Chani yang asal Prancis itu menuju Pulau Kalimantan yang dianggap sebagai habitat asli Wawa. Meski tanpa bekal pengetahuan budaya dan bahasa. Setahun kemudian ia mendirikan Yayasan Kalawait Gibbon dan program konservasi siamang sebagai primata langka. Dampak program ini juga melestarikan hutan tropis habitatnya, sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Untuk mengkampanyekan program-programnya, Chani juga mendirikan Radio Kalawait pada tahun 2003 di Palangkaraya, yang merupakan radio terbesar kedua di Palangkaraya. Mari kita simak bersama profil Chani. Owa Kalimantan, primata langka bersuara magis yang hidup di pedalaman Kalimantan ini kini makin terancam keberadaannya. Chani, dialah pria yang memiliki misi menyelamatkan satwa dan kehidupan liar melalui Kalawait Project dengan programnya Konservasi Siamang. 13 tahun yang lalu, pria yang hobi bermusik dan pecinta hewan ini meninggalkan Prancis menuju Palangkaraya, Kalimantan untuk mengikuti panggilan jiwanya mencari habitat asli para primata yang telah menjadi obsesinya sejak usia 19 tahun. Di Kalimantan inilah, tak cuma kera langka saja yang ia selamatkan. Bermacam satwa eksotis lainnya yang juga dalam bahaya kepunahan karena rusaknya alam, ia buatkan tempat tinggal atau ia kembalikan pada komunitasnya. Meski sering mengundang bahaya bagi dirinya sendiri,
Namun kecintaan pada satwa dan kepeduliannya pada kelanjutan hidup para satwa langka inilah yang membuat Chani tetap bertahan. Saya persilakan Chani untuk maju ke depan. Hadiah Kick Andy Hero ini dipersembahkan oleh Arta Graha Peduli. Selamat malam, saya gugup sekali ini. Terima kasih kepada tim Kick Andy Heroes, Metro TV. Sebenarnya saya datang di Indonesia hampir 14 tahun yang lalu hanya untuk melindungi hutan dan satwa yang ada di sini. Saya sering dianggap di awal sebagai orang gila monyet. Berat sekali di awal, tidak bisa bahasa Indonesia, ingin bergabung dengan masyarakat, tetapi bagaimana dengan keterbatasan bahasa. Tapi pelan-pelan saya mulai dibantu. Dan malam ini yang pasti saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar Kalawet dan awalnya tentu saja keluarga saya, istri saya yang ada di sini untuk dukungannya dan bantuan selama 10 tahun terakhir. Anak-anak saya, Andrew, Enzo, Brian yang menjadi inspirasi buat saya dan motivasi tambahan untuk menyelamatkan hutan masa depan mereka juga. Saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang bantu di Yayasan Kalawet. Saya tidak akan bisa berdiri di sini tanpa dukungan mereka. Saya akan pendek, tetapi harus saya berterima kasih Ferry, manajer Kalawet Sumatera, Fedri, manajer lapangan, Eni di Kalawet Kalimantan, Nanto, manajer lapangan, Purbo, ketua tim medis, dan semua teman-teman lainnya yang setiap hari bekerja keras dengan dedikasi tinggi untuk menyelamatkan satwa hutan bersama masyarakat di Kalimantan dan Sumatera. Tentu saja saya ingin juga berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung di Kalimantan, di Dusun Pararawen, di Muara TV, di Palangkaraya, di Nagari Sungai Pinang, di Nagari Supayang, dan di Solok. Terima kasih banyak. Di Rumah Cemara lah saya bisa belajar untuk menyimpan nilai-nilai saya, menguatkan filosofi-filosofi hidup saya, tetapi tidak lupa untuk menguatkan itu saya harus berbagi dengan orang lain. Didukung oleh Magic. Sekarang sosis ada rasa baru. Sosis rasa daging kambing dan sosis ikan rasa otak-otak. Bungkusnya dimakan sosisnya. Semua tahu kan? Tinggal lep. Aduh enaknya.
Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan potensi, kita punya kekuatan untuk berbicara lebih banyak pada dunia. Kami adalah bagian dari kekuatan itu. Kekuatan untuk maju. Kembangkan sayapmu, Indonesia. Sekarang semua makan sosis. Top! Sosis. Nah, sekarang sosis ada rasa baru. Sosis rasa daging kambing Dan sosis ikan rasa otak-otak. bungkusnya dimakan sosisnya. Semua tahu kan? Tinggal lep. Aduh enaknya. Didukung oleh Selamat malam, para hadirin yang saya muliakan. Masa lalu gelap bukan berarti masa depan tidak memiliki harapan. Itulah yang diyakini Ginan Kusmayadi, seorang mantan pencari, menjadi sinar terang. Tak hanya bagi dirinya, tapi banyak generasi muda yang ingin bangkit dari jeratan zat adiktif. Melalui komunitas Rumah Cemara, ia melakukan kampanye untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS dan pecandu narkotika, psikotropika, zat aditif atau nafsa di Indonesia. Visi lebih jauhnya, Rumah Cemara memimpikan Indonesia bebas dari diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS dan pengguna narkoba di Indonesia. Mari kita simak bersama profil derajat Ginanjar Kusmayadi. Nama saya Ginan, saya HIV positif, saya pengguna nafza dan sudah 11 tahun hidup dengan HIV/AIDS. Saya juga pernah overdosis 3 kali, hampir mati lah, tapi alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Karena saya kecanduan, jadi memang saya membutuhkan uang dan saya belum bekerja, saya masih sekolah, jadi yang saya lakukan adalah hal-hal yang berbau kriminal gitulah. Disitulah yang membuat saya ngerasa bahwa wah, ternyata narkoba menyetir hidup saya gitu. Saya udah nggak punya teman, saya udah nggak punya masa depan, saya udah nggak punya kehidupan. Yang paling membuat saya ingin berhenti atau merubah titik balik hidup saya adalah ketika saya merasa bahwa saya tidak memiliki diri saya sendiri gitu. Saya tidak bisa menemukan diri saya sendiri dan saya tidak mempunyai kuasa terhadap diri saya sendiri. Itulah yang ini nggak benar gitu, dan harus ada tindakan yang saya lakukan terhadap diri saya. Setelah saya tahu saya HIV positif, ya toh pada akhirnya ini bukan akhir dari segalanya. Toh saya HIV positif bukan berarti dunia jadi kiamat. Toh saya HIV positif bukan berarti gigi saya jadi maju ke depan semuanya, jadi boneng, jadi tonggos gitu, enggak juga. Yang penting kan buat saya adalah bagaimana tetap semangat untuk jalanin hidup. Daripada saya capek harus berpikir energi, memberikan energi atau membuang energi buat masa lalu saya yang sudah terjadi, ya lebih baik saya fokus terhadap hari ini, sekarang, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik yang saya bisa di hari ini. Ya kalau buat saya hidup cuma sekali, ya cintailah hidup
dan hiduplah dengan cinta. Karena itu akan menjadi lentera buat jiwa-jiwa kalian. Terima kasih. Melalui perjuangan yang tak kenal lelah, akhirnya Ginanjar Kusmayadi dan komunitas Rumah Cemara berhasil mewujudkan mimpinya untuk bertanding sepak bola di tingkat internasional. Pada 2011 lalu, mereka bertanding sepak bola pada kejuaraan Homeless Cup di Paris, Prancis. Di kejuaraan dunia itu, Rumah Cemara meraih prestasi yang membanggakan, yaitu mendapat peringkat 6 di seluruh dunia. Sementara Ginanjar Kusmayadi terpilih menjadi pemain terbaik. Hadirin pemirsa, inilah Kick Andy Hero 2012 derajat Ginanjar Kusmayadi. Ya, hadiah Kick Andy Hero ini dipersembahkan oleh Tolak Angin Sido Muncul. Aduh, ini berat begini ya. Iya, berat. Ya, selamat malam semuanya. Saya akan berterima kasih pertama-tama buat diri saya sendiri, karena itulah harta yang paling berharga gitu buat saya, yaitu diri saya sendiri. Kalau nggak ada diri saya sendiri, saya nggak akan ada di sini ya. Buat keluarga tercinta saya di Rumah Cemara, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa mereka mungkin proses aktualisasi dan eksistensi saya tidak seperti inilah. Mungkin saya masih hidup di jalan, nyuri TV kayak di film tadi ya, dan mencuri barang-barang lain untuk memenuhi kecanduan saya. Tetapi ada satu pepatah bilang, you can keep it unless you give it away. Ya, saya tidak bisa menyimpan pemaknaan saya, interpretasi saya kalau saya tidak berbagi dengan orang lain. Nah, di Rumah Cemara lah saya bisa belajar untuk menyimpan nilai-nilai saya, menguatkan filosofi-filosofi hidup saya, tetapi tidak lupa untuk menguatkan itu saya harus berbagi dengan orang lain. Saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih
tinggalkan itu semua dan dia kemudian mendirikan sebuah sekolah yang dia namakan Sekolah Kami. Nah, dengan menggunakan sekolah itu, di tengah tumpukan sampah yang berbau, dia ciptakan harapan. Sementara di gedung-gedung yang mewah, begitu banyak orang menciptakan keluhan. Didukung oleh Magic. Semua makan sosis. Top! Nah, sekarang sosis ada rasa baru. Sosis rasa daging kambing dan sosis ikan rasa otak-otak. Bungkusnya dimakan sosisnya. Semua tahu kan? Tinggal lep. Aduh enaknya. Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan potensi, kita punya kekuatan untuk berbicara lebih banyak pada dunia. Kami adalah bagian dari kekuatan itu. Kekuatan untuk maju. Kembangkan sayapmu, Indonesia. Kayu putih aromaterapi dari Caplang ya, Mas? Iya, baru kayu putih aromaterapi via Caplang, harum dan hangat. Dari Caplang, ya harus coba. Kayu putih Caplang, untuk yang tersayang selalu selamanya. Asila. Indonesia Now, Saturdays at 6:30 a.m. only on Metro TV. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita, sebuah cerita yang luar biasa. Akhir-akhir ini kita kenyang disuguhi cerita orang-orang yang berebut mempertahankan zona aman, comfort zone. Tokoh ini mengajarkan pada kita justru sebaliknya, dia tinggalkan zona kenyamanan itu. Dia seorang dokter, semula bekerja di rumah sakit, dengan gaji yang tentu stabil, dia tinggalkan karena melihat begitu banyak anak-anak Indonesia, anak-anak pemulung, anak-anak tukang ojek, anak-anak keluarga marginal yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Dia tinggalkan itu semua dan dia kemudian mendirikan sebuah sekolah yang dia namakan Sekolah Kami. Nah, dengan menggunakan sekolah itu, di tengah tumpukan sampah yang berbau, dia ciptakan harapan. Sementara di gedung-gedung yang mewah, begitu banyak orang menciptakan keluhan. Inilah Dr. Irina Among Praja. Di belakang kampung pemulung inilah berdiri sebuah sekolah setingkat sekolah dasar bagi anak-anak pemulung dan kurang mampu. Adalah Irina Among Praja, pimpinan dari sekolah kami ini.
Irina membuka kelompok belajar bagi anak-anak pemulung di daerah Bintara Jaya, Bekasi Barat sejak 2007 lalu. Sekolah bagi anak pemulung ini sempat berpindah tempat hingga 3 kali. Hingga akhirnya, di atas lahan inilah yang dulunya juga merupakan tempat pembuangan sampah, sekitar 20-an anak-anak pemulung belajar di setiap kelasnya. Berbagai pelajaran diberikan, termasuk pelajaran keterampilan dan bercocok tanam. Tidak ketinggalan juga pelajaran kesenian, seperti bermain angklung. Demi anak-anak sekolah, Irina yang kini sudah tidak praktek sebagai dokter, tetap mengaplikasikan ilmunya untuk kesehatan pencegahan bagi anak-anak pemulung. Selain pendidikan dan kesehatan, sekolah juga memberikan fasilitas lainnya berupa antar jemput murid, terutama bagi mereka yang rumahnya jauh. Dan seperti biasa, selepas sekolah, anak-anak pemulung ini kembali memulung demi sesuap nasi. Hadirin dan pemirsa di rumah, mari kita sambut Kick Andy Hero 2012, Dr. Irina Among Praja. Hadiah Kick Andy Hero ini dipersembahkan oleh Alfamart. Selamat malam. Saya juga seperti tadi nggak bisa bicara apa-apa. Terima kasih untuk Kick Andy dan terima kasih untuk semua pihak yang sudah sampai acara ini bisa terjadi. Untuk saya juga bingung kenapa jadi heroes. Untuk saya yang heroes itu adalah anak-anak yang walaupun mereka dari keluarga yang tidak mampu dan dari keluarga yang tidak pernah bersekolah orang tuanya, tapi mereka mau bersekolah. Mereka itulah heroes bagi saya. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa ini. Terima kasih. Tituwit jreng damar mati mulya, Siti lunga pasar sapi mati Semar mendem, do re mi sol jenang tutul kea-kea. Mire tahu tempe nak rasane la 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 sama-sama la 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 Tanjung Perak tepi laut, waktu terang bulan udara bersinar terang, teranglah sekali di kota Lak Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya Pak Andi itu namanya. Mari rame-rame pergi kota Tanjung Perak, panggil satu taksi, kita soraklah bersorak. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama bapak. Pak Cilek, Mbok Cilek, sing lemu, sing kuru, Pak Kek juga ikut. Pak Kek juga boleh ikut. Nanti kalau tidak boleh ikut, saya takut. Minah kacung babu koki Tanjung Perak.